Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya lah Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk bisa di Ramadan yang ke-10 sampai dengan hari ini. Kita sudah tidak heran lagi pola-pola Ramadan tahun lalu banyak yang berguguran, dan semestinya seperti itu cara pandang kita. Tidak usah takjub dengan orang-orang yang berguguran, karena itu dalam pepatah Arab disebutkan la ta'jabanna min halikin kaifa halak. Jangan pernah kita takjub dengan orang, tidak usah terlalu takjub dengan orang-orang yang berguguran. Orang wafat itu biasa, orang mundur itu biasa. Fa'jabanna min salimin kaifa najah. Takjublah kepada mereka yang selalu istiqomah, bagaimana mereka tetap istiqomah, bagaimana mereka tetap selamat di tengah banyak yang berguguran, di tengah banyak yang berguguran. Makanya kita takjub dengan bapak-bapak sekalian, namun tetap kita sebagai bentuk dakwah, sebagai bentuk hujah, tetap kita ajak, tetap kita ajak. Terima kasih untuk keistiqomahan yang panjang ini. Terima kasih, dan mari sama-sama kita selesaikan misi Ramadan ini dengan bersama-sama. Dan untuk lebih mempererat keistiqomahan kita juga, ini dari Ta'mirul Masjid, kami dalam mengatur Islamic Center dari zaman corona, dulu masih berjarak staffnya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa rapat ya, namun belum sampai tersentuh kakinya secara sunnah, sehingganya kita ingin sampaikan bukan corona ini, boleh mau terapkan sunnah, saling kan berdempetan, karena imam sudah, apalagi Ustaz Sultan sudah bilang sufufakum ya, kemudian disampaikan wasuddul khalal, tutup celah-celah. Makanya mari karena ini adalah min tamamis shalah, kesempurnaan dari salat. Sudah kita istiqomah, sudah kita Allah mudahkan di salat, kita sempurnakan salat ini dengan merapatkan saf nanti di salat-salat, supaya ada yang kebagian di saf depan. Taib. Itu mukaddimah saja, Masya Allah. Materi kita di hari ini tentang Ramadan anti gagal. Kita tahu bahwa Ramadan ini syahrul fathi, bulan kemenangan, bulan penaklukan. Nabi SAW melakukan banyak penaklukan di bulan suci Ramadan. Bahkan hari ini orang-orang tidak mau gagal. Anak-anak kita, iya, bahkan mereka sudah punya misi pengumpul kue, tidak mau gagal untuk bisa kumpul kue di Islamic Center saat buka puasa. Di kantong kiri dan kanan mereka sudah ada tas kresek. Mereka tidak mau gagal. Para penjual hari ini tidak mau gagal dengan Ramadan ini. Para pebisnis hari ini tidak mau gagal. Lantas kemudian terhadap ibadah ini semestinya kita adalah orang yang mampu memprioritaskan Ramadan kali ini. Bahkan setiap Ramadan ini anti gagal, karena memang Ramadan ini syahrul fathi, bulan penaklukan, bulan kemenangan. Kita akan lihat di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan kata gagal ini, namanya adalah asyaqiyu. Asyaqiyu artinya gagal, kecewa, tidak sukses. Dan mari kita lihat di malam ini ada 3. Ini kita bahasa Al-Quran yang membahasakan tentang kegagalan, penyebab atau faktor-faktor orang itu tidak sukses, orang itu gagal, orang itu tidak mampu meraih kemenangan, penaklukan, bahkan sampai di bulan suci Ramadan. Barangkali di malam hari ini satu saja yang kita akan bawa. Ketika kita membuka Al-Quran, kata asyaqiyu itu
ternyata kita akan dapatkan di Quran surat Maryam ayat ke-23 kalau kami tidak keliru. Ini yang anak-anak kita hafal, yang sedang viral di Facebook, di TikTok. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Syaqi. Ada kata syaqi di sini. Di ayat mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kata asy-syaqi ini jamaah sekalian? Ternyata arti dari ayat ini wa barran biwalidati, kebaktianku kepada orang tuaku, kedua orang tuaku. Pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Walam yaj'alni, tidak pernah menjadikanku jabbaran, orang yang sombong, syaqiyan, lagi gagal. Ternyata penyebab anti gagal kesuksesan kita pertama adalah birrul walidain, kebaktian kita kepada orang tua. Hampir-hampir hilang waktu kita untuk bersilaturahim dengan orang tua, andai saja tidak ada datangnya ini Ramadan. Hampir-hampir hilang keinginan kita untuk menengok lagi orang tua kita di kampung, sekiranya tidak ada ini Ramadan bagi mereka yang merantau begitu jauh. Karena Ramadan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala setting, dijadikannya Ramadan ini momen pulang kampung kita. Dan ini mengingatkan kita untuk pulang kampung ke kampung sebenarnya, yakni ke kampung akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kampung kalian yang di akhirat itu jauh lebih kekal. Makanya kita kampung halaman ini kadang dapat lihat orang bajual mangga kuini so 15.000 1 kilo, di kita pe kampung ana makan gratis utuh. Puas-puas. Ya. Subhanallah. Maka jamaah sekalian, ternyata penyebab kesuksesan seseorang itu adalah pulang kampung dan birrul walidain. When it comes to video creation, every detail matters. Orang mencari sebab apa kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Ini apa? Bisa terjadi dalam hidupnya. Terputar-putar orang mencari sebab apa kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Ini apa? Bisnisnya tidak berjalan dengan lancar, kemudian mandek, kemudian hubungannya dengan orang lain susah, barangkali marketing saya yang kurang, atau mungkin sistem manajemen. Ketahuilah yang kurang itu adalah hubungan kita dengan orang tua, yang sementara tidak baik-baik saja. Banyak orang mencari cara connecting kita harus lebih luas lagi, supaya kita tidak akan mengalami kerugian dan seterusnya. Hubungan dari dalam rumah sesungguhnya pertama yang sementara rusak. Lihat ayat yang tadi. Apa sebab ada orang yang jabbaran, orang sombong hari ini jamaah sekalian. Sudah dia sombong, syaqiyan, dia tidak sukses. Barrun biwalidati. Apa? Bakti kepada kedua orang tuanya ini yang tidak baik. Bisa dipastikan ada yang gagal hari ini. Sekalipun dia kelihatannya sukses, sesaat lagi dia akan gagal. Itu hanyalah imlah, itu hanyalah pemberian waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia akan masuk ke dalam tahapan istidraj. Wa barran biwalidati. Hubungan dia dengan orang tua sesungguhnya penyebab sukses. Yang nomor satu bicara terkait orang tua, kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, siapapun kita, setinggi apapun kita di hadapan orang tua, pimpinan perusahaan apa kita dari orang tua, atau di kelas mana kita berprestasi, wakhfid lahum janahaka dhulli minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua. Subhanallah. Janahak ini kata para ulama kayak sayap ayam dengan induk dengan anak-anaknya, dia merendah sayapnya. Rendahkan kepak sayap kita. Mungkin kita sudah terlalu tinggi, bisa berdebat dengan orang, memimpin banyak perusahaan, tiba dengan orang tua kita yang lulusan SD bahkan tidak sekolah,
Wakhfid lahuma wakhfid janahak dhulli minar rahmat. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua. Subhanallah, kita tidak bisa bayangkan orang tua ini, andai Allah Subhanahu wa taala tidak titip kasih sayang di dalam orang tua kita. Ini mungkin kita adalah orang yang dicekik tengah malam, jam 3 malam Teh Sudirman menangis. Maafin Sudirman, masih dalam keadaan kecil. Andai tidak ada kasih sayang orang tua ini, dicekik kita tengah malam ini mau tidur akan ngana menangis sih. Dia babera akan, dia bakincing akan di orang tua kita. Namun lihat apa yang keluar dari lisan orang tua kita. Anak pandai, anak pintar. Bayangkan anak pintar padahal buang air. Apa sebab hari ini kita adalah orang yang cepat bosan dengan orang tua? Kalau semisal mereka itu bosan dengan kita, tidak akan hidup kita sampai dengan hari ini. Subhanallah, Ramadan telah mengajari kita untuk pulang kampung, untuk silaturahim kembali dengan orang tua kita. Kita tutup dengan satu riwayat juga yang disampaikan dalam penaklukan di medan pertempuran jihad dalam hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi akan membaiat, tanda tangan kontrak dengan para sahabat di Makkah. Datang laki-laki, datang pemuda, kemudian ubayyi'uka al-hijrah, ubayyi'uka al-hijrah ya Rasulullah, aku akan berbaiat hijrah kepadamu. Walakin taraktu, akan tetapi aku telah meninggalkan wa abawayya baqiyani, di rumah itu kedua orang tuaku menangis. Padahal cuma tanda tangan bos satu orang. Namun lihat reaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Irji', kembali kamu. Subhanallah, kembali ke rumah. Nabi perintahkan kembali ke rumah. Fa'adhikhuma, buat kembali tertawa orang tuamu. Kama abqaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat menangis orang tuamu. Padahal tinggal cuman tanda tangan. Padahal, tapi Nabi tahu ini akan menjadi penyebab kegagalan. Nabi tahu ini akan menjadi penyebab ketidakberjalannya pertempuran Nabi. Hijrah Nabi tidak akan berjalan dengan lancar ketika tidak datang restu orang tua. Padahal hanya satu orang. Irji', siapapun yang menjadikan orang tua kita sempat kecewa, sempat menangis, irji', kembalilah kalian. Fa'adhikhuma, buat dia tertawa kembali. Kama abqaitahuma, sebagaimana kalian pernah membuat dia menangis. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Umar pun pernah ditanya ketika ada yang menggendong orang tuanya tawaf ini sulit, sendiri sulit, kemudian dilanjutkan dengan sa'i ini sulit lagi. Alhamdulillah sekarang sudah mudah, bahkan ada Wahda Travel bisa memfasilitasi dan seterusnya. Ini digendong, kemudian datang kepada Abdullah bin Umar, hal jazaituha, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan orang tuaku hari ini? La, kata Abdullah bin Umar, tidak pernah. Bahkan hanya dengan satu tarikan nafasnya pun engkau tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Asyaqiyu, Allah letakkan di dalam Al-Quran rumus anti gagal. Di tengah banyak buku yang menulis 7 tips anti gagal, percuma buku tersebut kalau semisal satu hubungan baik dengan orang tua tidak pernah kita buat bagus, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasanya sebagaimana kita pernah mengecewakan mereka. Datangi mereka lagi untuk kita gembirakan, untuk kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun jadikan VIP bagi orang tua dan anak ini tetap terkoneksi sekalipun orang tuanya sudah meninggal. In qata amaluhu, terputus amalannya orang tua kita, barangkali dia adalah sedikit amalannya, namun seorang anak selalu terhubung dalam doa. Illa min thalatha, kecuali ada 3 hal, yang diantaranya adalah awaladin salihin, anak-anak saleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya.
satu dari tiga asyaqi yang disebutkan oleh Al-Quran. Semoga di lain kesempatan kita akan jelaskan lagi hal apa lagi yang membuat orang itu bisa menjadi tidak sukses, ya, padahal ini bulan kesuksesan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil di sini, dan semoga setelah ini kita akan merapatkan saf dengan secara sunnah, dengan sebaik-baiknya kita akan sapu bersih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, keluarga kita, kedua orang tua yang kita sayangi menjemput hari raya Idul Fitri insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.